sunnati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Suara saya jelas? Oke. Baik, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin bulan lalu kajian kita tentang apa? Nak teringat lagi? Nak ingat lagi? Oke. Baik, berarti kemarin kita mengaji tentang keutamaan bulan Muharram kali. Keutamaan bulan Muharram. Yuk kita lanjut kajian kita hari ini. Yang belum tersampaikan kita sampaikan di sini hari ini. Kita akan membahas ibu-ibu tentang bab tempat dan waktu mustajab doa. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dalil yang mengatakan hanya doa yang bisa merubah takdir. Dalam bahasa Arabnya ad-doa tughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Ibu-ibu, kadang-kadang kenapa nasib kita gini-gini aja? Kenapa kok hidup kita ini tidak berubah lebih baik? Kenapa kok kehidupan kita tidak semakin lebih baik? Coba kita cek, jangan-jangan kita masih malas dalam berdoa. Apakah ada orang malas dalam berdoa? Banyak. Bahkan banyak orang yang salah paham dengan berdoa. Saya dulu punya banyak teman-teman yang habis sholat dia tidak mau berdoa. Kalau saya tanya, kenapa kamu tidak mau berdoa? Apa kata dia? Saya malu kepada Allah karena nikmat sudah banyak, tapi banyak minta-minta. Nah itu kacau itu ya. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa nikmat Allah sudah banyak, saya malu untuk minta-minta, ya udahlah apa yang Allah kasih saya merasakan dengan cukup. Ah itu adalah keliru. Bahkan dalam hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku pasti akan aku jawab. Jadi sebenarnya Bu, doa kita itu semuanya Allah jawab. Saya ulangi, doa kita semuanya Allah jawab. Sekali lagi, doa kita semuanya Allah jawab. Cuman masalahnya Allah menjawab doa kita itu dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah langsung jawab saat itu juga. Contoh, ya Allah ya Tuhan, saya pengen rezeki ya Allah supaya bisa bayar SPP anak. Kayaknya nggak cukup ya Allah. Tahu-tahu suaminya pulang bawa bonus. Berarti langsung Allah kabulkan di detik itu juga. Tapi apakah semua doa Allah kabulkan kayak gitu bentuknya? Tidak. Kadang-kadang doa kita itu dikabulkan. Cuman Allah ganti di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Contoh, ya Allah ya Tuhan, saya pengen rezeki. Rezeki nggak juga datang-datang Bu. Allah ganti bentuknya. Dengan apa? Suami yang tadinya sakit, Allah sembuhkan. Rezeki nggak datang, tapi suami yang tadinya sakit, Allah sembuhkan. Bentuknya yang Allah ganti. Paham? Ya Allah, saya pengen rezeki. Rezeki nggak datang-datang.
tahu-tahu anak lulus masuk universitas. Bentuknya Allah ganti. Ya Allah, saya pengen kaki saya sehat. Kaki nggak juga sehat-sehat, tapi suami yang tadinya maksiat, taubat dia. Allah ganti bentuknya. Ya Allah, saya pengen kali badan saya sehat, tapi badan nggak sehat-sehat juga. Allah ganti bentuknya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah rajinkan kita, Allah kasih hidayah sama kita. Jadi percayalah, kita tidak tahu kehadiran ibu dalam majelis ini itu karena doa yang mana. Bisa jadi ibu pernah doa minta rezeki, tapi dikabulkan dengan cara dapat hidayah, hadir dalam majelis ilmu. Intinya tuh doa aja, gak bakal rugi. Allah akan kabulkan. Bentuknya itu 3. 1, Allah balas sekarang langsung. Yang kedua, Allah balas di masa yang akan datang, tapi bentuknya Allah ganti, Allah ganti bentuknya. Karena Allah ngasih itu bukan yang kita perlu, yang kita mau, tapi yang paling baik buat kita. Kamu mau itu, enggak baik, ini yang paling baik. Kamu mau itu, enggak baik, ini yang paling baik. Allah kayak gitukan kita. Oke? Tapi ada kemungkinan yang ketiga. Apa kemungkinan yang ketiga? Kemungkinan yang ketiga, Allah akan balas doa kita nanti di yaumil akhir. Semuanya Allah jawab. Semuanya Allah jawab. Sekarang, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda, atau nanti Allah balas di hari akhirat. 3 bentuknya. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tapi ada nggak doa itu yang terhalang, yang tidak sampai? Ada. Di antaranya adalah doa orang-orang yang lalai, doa orang-orang yang bermaksiat. Nah, tapi yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas hari ini adalah apa saja tempat mustajab dan waktu mustajab doa. 1. Ibu-ibu, mustajab doa kita atau Allah kabulkan doa kita itu pada saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Saya ulangi, Allah akan kabulkan doa kita itu sujud terakhir ketika mau habis sholat. Jadi sujud itu kalau sholatnya 4 rakaat, itu sujud rakaat keempat. Sebelum at-tahiyatul kan sujud tuh. Sebelum at-tahiyatul kan sujud tuh. Doa kepada Allah itu mustajab. Cuman kalau doanya pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati saja. Tapi kalau doanya pakai bahasa Arab, kita boleh lafazkan dengan berbisik. Maka saran saya, ibu mesti punya doa yang mana doa itu ibu prioritaskan. Misalnya hari ini prioritasnya mendoakan kedua orang tua. Berarti Rabbighfirli zunubi wali walidai warham kama. Jadi subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, tambah Rabbighfirli dzunubi wali wali warhamhum kama rabbawna shaghira. Mesti coba ya bayangkan kalau setiap anak itu mau mendoakan orang tuanya di saat sujud terakhir, itu Masya Allah. Pertanyaannya adalah saat sujud terakhir ketika mau habis sholat itu adalah mustajab doa. Pertanyaannya adalah terletak pada sholat sunnah atau sholat wajib aja atau dua-duanya? Jawabannya adalah pada semua jenis sholat sunnah dan wajib, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah sholat sendiri saja atau termasuk dalam sholat berjamaah sujud terakhir ketika mau habis sholat Allah kabulkan juga? Jawabannya adalah baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu tetap mustajab. Tapi jangan lama betul. Misalnya kan imam nih ya, imam sujud ya. Imam sujud Allahu Akbar gitu kan. Kita kan ikutan nih Allahu Akbar ya. Nanti imamnya kan duduk nih
Allahu Akbar. Lamakan sikit sujudnya. Lamakan sikit. Oke? Nah, doalah pakai bahasa Indonesia, tutup bibir dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Jangan lama betul. Sampai salam pula imam dulu jangan. Baru duduk. Baru imam salam. Kita boleh agak terlambat sedikit salamnya. Itu tempat mustajab doa. Doa bukan zikir, itu beda. Apa beda zikir dengan doa? Zikir itu mengingat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Kalau doa, ya Allah. Apa beda zikir dengan doa? Zikir memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu zikir. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Pokoknya kalau memuji Allah, itu adalah zikir. Apa bedanya dengan doa? Doa itu minta, ya Allah banyakkan rezekiku. Doa itu minta, ya Allah lapangkan kubur orang tuaku. Doa itu minta, zikir memuji. Jadi ingat, sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu kan zikir dulu, baru minta. Coba, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan sujud ya? Artinya, subhana maha suci, rabbi Tuhanku, Aziz a'la yang maha tinggi, wa bihamdihi dan dengan segala puji baginya. Sujud kita. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Kan gitu kan? Sampai 3 kali. Baru kemudian kita doa. Itu insya Allah mustajab. Yang kedua, mustajab doa kita, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mustajab doa kita adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu adalah waktu dan tempat mustajab. Makanya azan itu dijawab. Menjawab azan itu wajib. Tidak boleh lagi azan kita ngangak-ngangak dong. Jawab azan itu, ya, biasakan diri. Jawab azan. Nanti antara azan dan iqamah, itu doa kepada Allah. Jangan males-males. Masih banyak nih hidup kita yang perlu kita doakan. Masih banyak suami-suami yang masih maksiat yang perlu didoakan. Anak yang masih melawan yang perlu didoakan. Rezeki yang masih sempit yang perlu didoakan. Akhlak yang masih tak baik yang perlu didoakan. Jiwa-jiwa yang tak tenang yang perlu didoakan. Hati yang masih resah yang perlu didoakan. Hutang yang masih banyak yang perlu didoakan. Doa tuh banyak, cuman kadang-kadang kita malas. Jadi antara azan dan iqamah itu doa kepada Allah, itu mustajab. Gimana kalau kita di rumah terdengar azan di rumah? Ini mic-nya mic luar ya? Mic luar. Tapi ke dalam jelas. Ini udah teriak-teriak nih. Jelas ya? Ya. Enggak, luar juga. Ini di luar total. Ini ya udah. Tapi jelas ya ke dalam ya. Saya khawatir nggak jelas ke dalam. Misalnya gini, antara azan dan iqamah misalnya. Ketika terdengar azan di rumah, itu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jawab dulu azan. Jawab azan gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab azan gimana? Saya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, muazin, ibu jawabnya asyhadu an la ilaha illallah, ibu ucapnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata, hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Kalau subuh as-salatu khairum minan naum, sadaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jawab azan itu. Kemudian walaupun kita di rumah, kita masih bisa berdoa. Doanya pakai bahasa Indonesia menjelang azan subuh, menjelang iqamah. Cuman kalau kita di masjid, kan biasanya orang masuk masjid ya, masuk masjid terdengar azan kan berdiri kan. Jadi kalau ada azan disunahkan berdiri. Setelah kita berdiri,
apa yang kita lakukan? Sholat rawatib baru kita doa, gitu kan? Nah, jadi maksud saya, kalau ibu sholatnya antara azan dan iqamah di masjid, itu rawatibnya 2 cukup. Selebihnya ibu pakai doa. Karena antara azan dan iqamah itu mustajab doa. Tapi kalau di rumah ibu rawatibnya antara azan dan iqamahnya, ibu bisa doa di rumah. Setelah itu bisa bebas rawatibnya dan sholat zuhurnya. Tapi kalau di masjid, rawatib 2 rakaat cukup. Karena kita ingin memanfaatkan momentum antara azan dan iqamah itu untuk berdoa. Paham ya? Nah, itu mustajab. Jadi kalau kita doa antara azan dan iqamah itu harus akan bergoncang. Ulangi Bu, kenapa? Apa? Sebelum antara azan dan iqamat. Lebih paham Mak? Kan bunyi azan. Kita menjawab. Menjelang iqamah kan ada waktu. Itu mustajab. Bukan pas iqamat. Antara azan dan iqamah. Jadi kalau ibu sholatnya di masjid, ibu kan antara azan dan iqamah itu ibu rawatib. Sholat sunat qabliyah rawatib. Sengaja aku sholat zuhur berapa rakaat? 2 rakaat lillahi ta'ala. Masih ada waktu antara azan dan iqamah, itu doa mustajab. Jadi kasih waktunya itu antara azan dan iqamah itu. Saya misalnya punya sebuah keinginan, memang saya tunggu azan itu, saya doa di antara itu. Jadi sebenarnya kalau kita punya ilmu, kita ini enak, kita cari di mana saja titik doa, tempat mustajab doa, sehingga doa kita itu lebih mustajab lagi. Karena kita ngerti caranya, kita ngerti urat-uratnya, itulah ibaratnya. Jadi antara azan dan iqamah di masjid jangan cerita. Jadi walaupun kita sholatnya di rumah, terdengar azan di masjid, kan rumah ibu di mana nih? Misalnya ini rumah ibu atau di mana lah rumah ibu. Terdengar azan di masjid, ibu tetap mesti wajib jawab azan. Setelah ibu jawab azan, menjelang iqamah kan ada waktu tuh. Jangan ngangak-ngangak aja, doa. Walaupun di rumah bisa. Paham? Antara azan dan iqamah ngaji boleh, tapi itu tempat mustajab, bagusnya doa. Jadi gini, oke, ini penting nih pertanyaannya. Ustazah, kalau antara azan dan iqamah tuh saya baca Quran aja gimana? Boleh, tapi kan itu tempat mustajab doa. Lebih bagus berdoa, baca Quran bisa nanti. Paham ya? Ustazah, antara azan dan iqamah itu kalau saya zikir aja gimana? Boleh, tapi waktunya mepet. Lebih bagus berdoa. Sama dengan gini, strategi dalam ibadah. Orang kalau pergi ke Raudhah di Madinah, itu kadang-kadang kalau nggak paham kita jadi nggak maksimal. Banyak orang-orang kalau dia sholat di Raudhah, dalam Raudhah kan ada dalil 2 rakaat di dalam Raudhah bagaikan sholat di taman bagaikan sholat di taman surga. Raudhah itu waktunya dibatasi di masjid itu. Jadi di Raudhah itu waktu kita ke masjid waktu kita ke Raudhah cuman 11 menit sampai 12 menit. Jadi kalau di Raudhah itu adalah perintah sholat 2 rakaat itu di Raudhah, cukup aja 2 rakaat sholatnya, yang penting khusyuk. Nanti setelah sholat berdiri, banyak-banyak berdoa, karena itu tempat mustajab doa. Banyak orang tidak paham, dibawanya sholat 8 rakaat, pas giliran doa udah diusir, kan sayang. Cukup 2 rakaat, maksimal 4 rakaat lah. Setelah itu pergi menghadap kiblat, doa kepada Allah, karena itu tempat mustajab. Jadi banyak yang tidak paham, akhirnya dia sholat 8 rakaat, kemudian dia
Tidak ada kesempatan berdoa. Itu sayang. Jadi antara azan dan iqamah ada baiknya gunakan waktu semaksimalnya untuk mengambil kesempatan doa. Bukan tidak boleh baca Quran, tapi usahakan dimanfaatkan untuk doa. Paham? Jadi jangan bercerita antara azan iqamah. Habis sholat rawatib cerita, jangan. Maksimalkan berdoa. Saya ulangi ya, masih banyak yang perlu kita doakan. Jangan lalai doa. Masih banyak suami-suami yang maksiat, suami-suami yang tak bertanggung jawab, anak-anak yang masih melawan, beban hidup yang masih banyak, hati yang masih risau, badan yang masih sakit, rezeki yang masih kurang. Banyak yang mau kita doakan. Makanya saya agak heran dengan orang yang gak mau berdoa. Ya, doa sama Allah. Salah satunya adalah antara azan dan iqamah. Yang pertama di mana tadi? Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang kedua adalah antara azan dan iqamah, itu tempat mustajab doa. Yang ketiga, mustajab doa kita adalah saat hujan lebat. Saat hujan lebat itu mustajab. Hujan lebat apa bahasa kita? Hujan labe. Labe. Jadi hujan lebat itu jangan mengumpat, deh hujan ke hujan ju tarima. Jangan. Hujan lebat itu mustajab. Jadi kalau ada hujan, jangan ibu intip-intip aja hujan rintik-rintik itu. Deh hujan aja terus, jangan. Saat hujan lebat itu mustajab doa. Doa sama Allah. Bila perlu saat soal hujan lebat jam 3 siang, ibu ambil wudu, ibu bawa sholat sunat wudu, doa. Saat hujan lebat jam 3 malam, ibu ambil wudu, ibu kemudian doa. Hujan lebat itu mustajab. Saya teringat Ramadan kemarin di pertengahan bulan Sya'ban, kan setelah Sya'ban Ramadan. Pertengahan bulan Sya'ban itu pekan baru hujan lebat. Di malam nisfu Sya'ban, saya ingat pekan baru hujan lebat. Sudahlah saat itu tempat mustajab. Karena malam nisfu Sya'ban itu mustajab, ditambah lagi hujan lebat juga mustajab. Kalau bisa lah saya membangunkan warga Pekanbaru, saya bangunkan malam itu. Tapi saya tak ada daya, akhirnya bangun sendiri. Itu maksudnya. Itu kesempatan loh. Hujan lebat biasa. Oke? Nomor 4. Mustajab doa kita, Allah akan kabulkan doa kita saat petir berbunyi. Kalau bahasa ibu petir apa? Patui. Ya, saat petir berbunyi itu doa. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia. Pokoknya berdoalah untuk keinginan ibu. Jangan pas petir tuh berbunyi, mati kau ya. Jadi pada saat petir tuh berbunyi, doa sama Allah itu mustajab. Satu antara azan dan iqamah. 2, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang ketiga, saat hujan lebat. Yang keempat, saat petir berbunyi. Yang kelima, mustajab doa kita saat 2 rakaat sebelum subuh. Namanya sholat fajar. Rasul pernah bersabda, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Sholat fajar itu letaknya adalah setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Saya ulangi, setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Itu adalah sholat fajar. Nama lainnya adalah sholat sunat qobliyah. Nama lainnya adalah rawatib qobliyah. Itu juga barangnya. Nela, Luki. 1 Nela, 1 Luki. Gabung Nela, Luki. Itu juga orangnya.
Sholat fajar, sholat qobliyah, sholat rawatib qobliyah, itu juga barangnya. Sholatlah 2 rakaat. Sengaja aku sholat rawatib qobliyah 2 rakaat lillahi ta'ala. Nanti setelah sholat itu doa kepada Allah, insya Allah mustajab. Udah berapa dah? Kalau kita mengerti, insya Allah kita akan otomatis di tempat-tempat ini kita berdoa. Kemudian mustajab doa kita, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yaitu saat kita menahan marah. Ibu pengen marah, ibu tahan, itu mustajab. Makanya udah marah nggak bisa ditahan, nggak bisa. Jadi gini, nggak bisa ibu payah nahan marah, bu. Bentar. Bu, jangan marah-marah lagi ya bu ya. Saya sampaikan begini, sekali kita marah itu 27.000 sel saraf kita putus. Putih 27.000. Putih 27.000. Dan sel saraf itu bisa nyambung dengan senyum. Tapi sekali senyum cuman bisa nyambung 700 sel saraf. Nggak balance dia. Sekali marah 27.000 putus. Sekali senyum nyambung cuman 700. Nggak nyambung dia. Nggak mungkin senyum terus kita gilo lo kece orang. Atau senyum terus, ngapa kau senyum terus nyambung saraf putus. Makanya jangan marah-marah ya mak. Ini saya minta tolong betul, saya sering sampaikan di mana-mana. Apalagi ibu-ibu. Khusus untuk ibu-ibu, kurang-kurangi marah. Kenapa? Karena ada salah satu tempat mustajab yang saya kaitkan dengan tempat mustajab selanjutnya, adalah ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah. Mustajab walaupun salah. Saya ulang, ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah mustajab walaupun salah. Saya sering sampaikan kepada jamaah di mana-mana kalau udah ada ceramah tentang marah. Ibu-ibu, hati-hati ya kalau marah dengan anak. Karena ucapan ibu ketika marah kepada anak itu mustajab. Saya selalu mengangkat cerita tentang Abdurrahman As-Sudais. As-Sudais itu adalah imam besar Mekah. As-Sudais itu adalah imam besar Mekah. Sekarang dia imam besar Mekah. Tapi tahukah kita dulunya dia siapa? Dulu dia nakal luar biasa. Suatu ketika emaknya makan, dia ambil tanah, dia masukkan ke tempat makan orang tuanya. Lalu kemudian orang tuanya berkata, "Saj'alukallah imamal Mekah." Kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi marah dengan anak, sumpah jadi imam. Kalau kita enggak, macam hantu kau ni nak, hantu macam hantu anak itu. Ditegur sini, dimarah sini, pergi dia ke situ, pergi situ marah. Kalau bentuk ini kelakuan kau nak, enggak ada orang mau sama kau lagi nak. Hati-hati. Kalau bentuk ini kau nak, enggak akan jadi orang kau nak, enggak akan jadi orang sukses kau nak. Enggak boleh. Ngomong sama anak tidak boleh. Maka hati-hati. Ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah mustajab. Ingat ya bu, saya sering sampaikan, hati-hati. Karena mayyadra' yahsud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Bahwa ketika ibu marah sama anak tak pada tempatnya, suatu ketika kita akan butuh dengan anak, dia akan teringat apa yang kita lakukan ketika dia kecil, ketika kita kecil. Banyak teman-teman saya tak mau bakti dengan orang tua
Ketika saya tanya, kenapa kau tak mau bakti sama orang tua? Apa katanya? Waktu kecil aku tak ada dirawat. Ngapain sekarang dia besar aku rawat? Anak tuh manusia biasa. Dia akan ada masa tahu bahwa dia sering dimarahi dan akhirnya dia tidak berbakti kepada kita. Maka sebelum saya lanjut, saya pesan sama ibu-ibu ya, jangan marah-marah lagi ya. Jangan. Karena anak ibu masih butuh doa ibu, bukan butuh kemarahan ibu. Betapapun jahatnya anak, maksiatnya anak, nakalnya anak, tetap doakan mereka. Karena yang seumuran saya, yang orang tuanya masih ada, butuhnya doa, bukan dimarah. Jadi kalau anak itu nakal, doakan. Nasihati di waktu yang tepat. Karena kalau ibu terlongsong berucap saat emosi, ucapan ibu kepada anak itu mustajab. Apalagi sedang marah, mustajab. Oke? Nah, jadi marah itu ditahan. Ya, tidak boleh dilepas. Yuk lanjut, nomor berapa lagi? Cepat kali nomor 8. Ya nomor sekian lah. Salah satu tempat mustajab doa adalah habis asar menjelang maghrib. Habis asar menjelang maghrib dan habis subuh menjelang syuruk. Saya ulangi, habis asar menjelang maghrib dan habis subuh menjelang syuruk. Ada satu hal yang perlu saya garis bawahi. Habis asar menjelang maghrib itu adalah tempat dianjurkan berdoa dan dimakruhkan untuk tidur. Jadi kalau mau tidur tidak boleh habis subuh menjelang syuruk, makruh. Tidak boleh habis asar menjelang maghrib, makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Jadi habis asar menjelang maghrib itu ambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah, jangan ambil kesempatan untuk tidur. Habis subuh jangan tidur, boleh tidur setelah syuruk sekitar jam 6.30. Karena dari habis asar menjelang syuruk, kalau kita tidur itu sangat disayangkan, kecuali sangat capek betul. Kesempatan berdoa, paham ya? Selanjutnya, sikit lagi. Mustajab doa kita, ibu-ibu, saat berada dalam majelis ilmu seperti ini. Maka dalam majelis ilmu ini tenang-tenang. Tenang-tenang, ustaz-ustazahnya ceramah dicatat. Ada waktu jeda doa. Ada waktu jeda doa. Karena dalam majelis itu adalah doa mustajab. Kalau kita baca sejarahnya Imam Syafi'i itu hafal Quran di usia 7 tahun. Kita baca pula biografi emaknya Imam Syafi'i. Emak Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa dia sering mendoakan anaknya menjadi penghafal Quran di usia muda dalam majelis ilmu. Ya, jadi makanya ibu-ibu, paham atau tidak paham ceramah ustaz tuh datang aja lah. Banyak-banyak berdoa. Ya, doa aja lah. Apa yang mau kita doakan banyak. Saya itu kalau nanya sama mak saya, "Mak, apa ceramah ustaz tadi, Mak?" "Nggak jelas, Mama Dona. Yang penting mantap ceramahnya." Setiap saya tanya nggak jelas aja terus, "Mak, terus Mama ngapa mau pengajian?" "Mama mau numpang doa, Nak." Coba ya kan. Dia tetap datang walaupun mak saya tak paham pengajian ustaz. Lain ujung lain pangkal, tetap aja mak saya datang. Kenapa? Mak numpang doa, Nak. Apa yang terdetak dalam majelis taklim itu doa mustajab. Hati-hati. Dulu mak saya ceritanya seperti ini. Setiap mak saya datang dalam majelis taklim, dia tengok ustaz. Ndeh, dapat anak satu kayak ini jadilah ya Allah. Dah. Nanti ngaji lagi minggu depan, deh. Mantap kali ustaznya. Dapat anak satu kayak gini jadilah ya Allah. Waktu itu saya belum lahir. Anak masih 3, saya anak paling kecil nomor 4. Datang lagi. Deh, ustaz baru. Nanti dapat anak satu kayak gini jadilah ya Allah. Rupanya memang dapat, tapi memang cuma satu. Kena minta satu. Cuma satu. Jadi saya tanya, "Oh iya mak, dapat cuma satu ya mak ya?"
Kakak-kakak saya protes, masih niatnya satu, persis seperti apa yang dia minta. Maka hati-hati kita berdoa, walaupun satu cukup alhamdulillah. Tapi hati-hati doa, ya Allah kasih aku rezeki secukupnya ya Allah. Jangan, kasih aku rezeki berlimpah, titipkan kepadaku harta yang banyak, berikan kepadaku rezeki yang banyak, berikan kepadaku kemapanan, jauhkan aku dari kemiskinan, jauhkan aku dari kefakiran, titipkan harta kepadaku ya Allah, supaya aku bisa menjadi ahlus sedekah, ahlul zakat, ahlul infak gitu. Mintanya yang banyak. Ini minta ya Allah, aku pengen rezeki yang banyak, tapi nak kerja doh cuman yuk. Banyak ragunya daripada yakinnya. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun deh. Dari mana duitnya ya? Banyak ragunya dibanding yakinnya. Doa aja lah. Saya punya satu jemaah, sudah sangat tua, datang ke masjid pakai tongkat, sebatang kara, tak punya anak, tinggal di rumah yang kecil. Saya tahu ibu itu, orang Pekanbaru dia. Ada sampai sekarang saya masih ngisi di masjid itu. Udah umrah 3 kali. 3 kali umrah. Dia cerita sama saya. Nak, dia panggil saya nak. Mak ni tak ada rezeki, tak ada apa-apa. Mak cuman pengen doa, pengen umrah. Setiap majlis taklim pengen umrah. Setiap solat pengen umrah. Doa aja pengen umrah. Gak ada uangnya, gak kerja, sebatang kara. Tapi masyarakat tahu dia ahli masjid. Setiap ke masjid, datang tiap hari ke masjid. Orang-orang kaya yang dermawan di sekitar masyarakat itu pengen umrohkan orang, nyari siapa? Nyari dia dong. Paham ya? Orang-orang kaya dermawan kalau pengen umrohkan orang, dia cari orang ke masjid. Umrah tuh 3 kali terkabul, walaupun dengan tempat yang tak diduga-duga. Kan kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi makanya doa tuh enggak usah dipikir-pikir. Jadi aku pengen umroh tiap tahun ya Allah, ndek enta yu tak bisa tanda. Oh. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi khususnya untuk ibu-ibu semua, saya pesan betul, rajin-rajinlah datang dalam majelis taklim. Paham atau tidak paham kajian ustaz tu angguk-angguk je lah. Walaupun ditanya kajian kita bulan lalu apa, buka catatan, tinggallah catatannya. Lainlah buku kemarin, lainlah buku sekarang. Nah, datang aja lah. Doa sama Allah. Ya, doa sama Allah, insyaallah mustajab. Amin. Bu, kita sering ngomong amin. Amin itu apa artinya? Perkenankanlah ya Allah. Perkenankanlah ya Allah. Sama. Kalau kabulkan makbul. Oke? Data sampai di mana lah tadi itu? Mustajab doa kita, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saat berwasilah. Nah, ini sebagai penutup nih. Saat berwasilah itu mustajab doa kita. Wasilah, pernah dengar kata-kata wasilah? Udah pernah? Bukan wasiat. Wasilah. Ya, wasilah. Wasilah itu adalah menjadikan amal kita agar diijabahnya doa kita. Saya ulang lagi, menjadikan amal kita agar diijabahnya doa kita. Contoh, ya Allah ya Tuhan, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya, berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya, sehatlah suami saya, dapatlah anak saya kerjaan. Itu namanya wasilah. Kita beribadah dan mendoakan sesuatu atas ibadah kita. Ya Allah ya Tuhan, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, sehatlah badan saya, mudahkanlah saya menangkap ilmu, sehatkanlah kaki saya, sukseskan anak saya. Itu wasilah. Ya Allah ya Tuhan, saya infak. Dengan infak ini, lapanglah kuburan mak saya, lapanglah kuburan anak saya, dapatlah rezeki anak saya, umrohlah saya tahun ini. Ya Allah ya Tuhan, saya zikir.
Dengan zikir ini sehatlah suami saya. Ya Allah ya Tuhan, saya wakaf. Dengan wakaf ini berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya. Itu namanya wasilah. Pokoknya setiap kita melakukan kebaikan lalu kita berdoa atasnya, itu adalah doa mustajab. Makanya kotak amal itu kalau masukkan uang ke dalam kotak amal, serius. Ini masukkannya lempar-lempar aja duit. Alah salto duit tuh. Ulah smackdown dia. Udahlah 2000 smackdown pula. Jadi duit itu ditaruh baik-baik. Taruh doa. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Suami saya itu betul kalau modelnya ya Allah, itu ya modelnya ya Allah. Anak saya dapatlah pekerjaan. Dimasukkan uang ke kotak amal doa. Tapi jangan tahan pula kotak tuh. Ngapa tahan doa dulu? Jangan. Biarkan dia lewat dan kita berdoa. Ini serius. Doa merubah takdir. Orang yang tidak berdoa tidak ada masa depan. Orang yang doanya ngambang, masa depannya ngambang. Orang yang doanya jelas, masa depannya akan jelas. Jadi saya itu agak heran ngelihat orang yang malas berdoa. Saya aja sampai sekarang doa masih catat loh. Karena orang yang banyak doa itu tanda orang yang berserah kepada Allah. Ke siapa lagi meminta kalau enggak kepada Allah? Gratis, enggak bayar, minta 100 dapat 50 jadilah. Daripada minta 10 dapatnya cuma 2. Oke? Satu, doa, tempat mustajab doa adalah saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang kedua, antara azan dan iqamah. Yang ketiga, saat hujan lebat. Yang keempat, saat petir berbunyi. Yang kelima, saat menahan marah. Yang keenam, ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah mustajab walaupun salah. Kemudian yang ketujuh, dalam majlis ilmu. Yang kedelapan, saat sholat fajar. Yang kesembilan, habis asar menjelang maghrib dan habis subuh menjelang syuruk. Coba itu. Kalau kita ngerti titik-titik mustajab, ya Allah, doa kita akan mustajab. Itulah pentingnya ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wa la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Coba ya, ibu sakit-sakit badan, ibu minta urutkan sama anak. Udah berkeringat anak tuh ngurut ibu, ndak juga terasa. Kuatkan lagi, kuatkan lagi. Kadang-kadang minta injak dia sama anaknya, saking nggak berasanya. Tapi pergi ke tukang urut, cuman kena jempol aja, kita terpekik. Kenapa? Anak udah nginjak punggung kita, tak terasa urutnya. Pergi ke tukang urut, sekali cubit, sekali tekan, berasa. Kenapa? Karena tukang urut tuh ngerti urat nadinya. Itulah sebab banyak orang berdoa, tapi kalau nggak tahu tempat mustajabnya, enak, tapi nggak mantap gitu loh. Tapi kalau kita tahu di mana-mana tempat mustajab, maka insya Allah dia kena nadinya, doanya mustajab. Ya, insya Allah. Ya, karena kita di sini. Kalau di Mekah Madinah gampang lah, banyak tempat mustajab. Kalau kita di sini tentu kita cari titik-titik nadi mustajab doa, sehingga kita ibadah tuh dengan cerdas, dengan ilmu. Tentu nadi selanjutnya adalah sehabis setiap melakukan sholat sunnah. Saya berharap ini dicatat, dibawa pulang, diamalkan, diingat-ingat. Karena latihan itu butuh proses. Ibu tahu tentang kalau hujan lebat doa mustajab. Belum tentu hujan lebat nanti malam ibu teringat. Alah selesai hujan, oh yo lupa tadi malam. Karena nggak dilatih. Saya bilang saat petir berbunyi mustajab. Belum tentu waktu petir berbunyi ibu otomatis doa karena belum dilatih. Maka itu perlu ilmu itu dicatat, tempel, sehingga nanti kalau seandainya terdengar petir, kita latih supaya kita ingat, karena itu butuh latihan. Dan kalau bisa doanya dicatat ya. Doakan ibadah, doakan akhlak, doakan rezeki. Oke, demikian dari saya. Allahu a'lam bishawab. Ala hazhinya al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'urus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kassirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunakka sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min dari muhala khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhil jamaah. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tadarna